Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel YouTube Miftahul Jannah. Dan kali ini aku mau sharing lagi nih sama teman-teman. Aku mau sharing-sharing tentang kehidupan atau daily aktivitas, dan pastinya mungkin di channel ini, khususnya di video ini, aku akan sharing tentang bagaimana cara kita menumbuhkan rasa ingin membaca buku. Jadi aku juga pernah mengalami sama seperti kalian yang sulit sekali untuk baca buku, yang kadang baca buku satu lembar aja udah ngantuk. Dan di sini alhamdulillah aku merasa bahwa buku itu sangat penting, sangat powerful, sangat luar biasa ketika kita mau membaca dengan baik. Bayangkan ya, orang-orang Indonesia saat ini banyak ya, khususnya Gen Z, yang tidak menyadari bahwa membaca itu sangat penting. Padahal ketika kita membaca buku, maka segala informasi yang ada di buku itu bisa kita ambil, kemudian bisa kita manfaatkan, dan kemudian juga bisa kita amalkan. Juli, aku ngerasa sedih juga, bukan sedih tapi lebih kepada nyesel. Aku nyesel banget karena tahun lalu aku nggak pernah mau baca buku, itu pun memaksakan diri baca buku tuh sangat sulit. Bahkan kalau kita flashback, khususnya aku ya, flashback di tahun 2024, satu tahun aku hanya membaca 2 buku. Bayangin, satu tahun membaca 2 buku, dan itu jarang-jarang sekali baca bukunya. Tapi di tahun 2025, dimulai dari Januari, aku memaksakan diri untuk membaca buku. Walaupun sebenarnya sulit sekali untuk membuat habits membaca buku, tapi kalau kita benar-benar niat pengen bisa bermanfaat hidupnya, kemudian kita bisa sering baca buku, kemudian kita sering upgrade diri, insya Allah Allah bakal mudahin segala urusan kita. Dan alhamdulillah ya, mungkin teman-teman di luar sana yang biasanya suka baca buku, udah banyak sekali ya buku-buku yang dibaca. Tapi ini menjadi sebagai kebahagiaan aku di tahun 2025. Sekarang sekitar bulan Mei, masih tanggal 4 Mei ya. Alhamdulillah aku bersyukur banget karena udah hampir mau membaca 15 buku. Ya walaupun mungkin teman-teman lebih dari 15 buku, tapi aku bersyukur karena diri aku sudah bisa sampai detik ini. Dengan kondisi yang kadang ngantuk, kadang capek, seharian aktivitas, kerja, atau teman-teman yang kuliah, yang sedang banyak sekali aktivitas-aktivitas di luar sana, tapi teman-teman bisa menyempatkan buku. Dan ini menjadi challenge buat aku, bisa rutin untuk membaca buku, karena banyak sekali perubahan yang ada di diri aku sendiri ketika aku membaca buku. Maka banyak sekali informasi yang gak pernah aku tahu, sehingga ketika aku membacanya, oh ternyata ini begini loh, oh ternyata banyak sekali yang aku nggak tahu. Dan aku nyesel banget karena tahun lalu aku males banget baca buku. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan buat aku untuk bisa konsisten membaca buku setiap hari. Jadi aku pengen kasih tips buat teman-teman supaya bisa konsisten baca buku. Hal yang pertama yang teman-teman lakuin adalah niat. Karena memang segala sesuatu itu kan tergantung dari niat. Jadi kalau niat kita baik, maka pekerjaan kita itu akan baik. Tapi kalau niat kita itu buruk, maka pekerjaan kita itu akan buruk. Maka niatkan untuk bisa baca buku ya, minimal kalau agak berat ya buat baca buku ya 10 menit, 20 menit dalam sehari. Tapi kalau sudah terbiasa,
minimal 30 menit atau 1 jam dalam seharian 24 jam, ya 30 atau 1 jam itu insya Allah sih bisa kita lakukan. Walaupun di luar sana kita banyak sekali pekerjaan, tapi kalau kita niatnya benar, sungguh-sungguh ingin challenge gitu diri kita supaya memiliki habits baca buku, insya Allah kita akan mudah baca buku setiap harinya. Karena yang aku rasain ya, karena aku seorang pengajar, aku seorang guru ya, dengan banyak aktivitas tiap harinya, bahkan weekend aja ya, di weekend, di hari libur, orang-orang libur, aku masih banyak aktivitas di luar sana. Aku mengusahakan walaupun sengantuk-ngantuknya aku berusaha untuk membaca buku karena ini challenge banget bagi aku, dan alhamdulillah Allah mudahkan. Jadi buat teman-teman mungkin ngerasa sulit banget baca buku, ngerasa berat banget baca buku, ayo mulai dari sekarang karena teman-teman gak sendiri, jadi kita sama-sama untuk men-challenge diri kita. Nah, kalau bisa, kalau kita udah selesai nih satu buku, misalnya kita sudah selesai membaca buku, maka kita buat reward ya, apapun itu ya, kita kasih hadiah untuk diri kita, atau ya kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak sekali perubahan-perubahan yang telah aku rasakan ketika aku membaca buku. Hati menjadi tenang, kemudian aku bisa lebih produktivitas lagi, bisa lebih memanfaatkan waktu, dan bahkan aku berusaha untuk tidak menyia-nyiakan waktu walaupun hanya 1 detik. Nah, kadang yang terjadi pada diri kita ya, khususnya anak muda, kalau udah melihat ponsel, udah ngelihat media sosial, itu seringkali ke distract dengan media sosial. Entah kita nggak sengaja atau sengaja buka aplikasi, kemudian kita buka video, lihat video yang akhirnya nggak kerasa 30 menit, 1 jam, 2 jam, bahkan berjam-jam nggak kerasa kita scroll media sosial, akhirnya waktu kita terbuang habis. Daripada kita scroll media sosial, kita taruh dulu ponselnya ya, atau alat komunikasi yang lainnya, kemudian kita ambil satu buah buku, berapapun itu atau halaman apapun, berapa halaman yang mau kalian baca bebas ya, tapi yang aku sarankan kalau masih pemula untuk baca buku ya selembar 2 lembar lah ya, tapi kalau udah terbiasa bisa 10 lembar, 20, 30 dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah selain tadi niat yang pertama, kemudian yang kedua adalah cari lingkungan yang mendukung. Kenapa sih aku menyarankan teman-teman untuk mencari lingkungan yang mendukung? Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Circle itu sangat berpengaruh pada diri kita. Nah, kalau kita berteman dengan teman-teman yang punya habits baik, contoh yang temennya suka upgrade diri gitu ya, suka kasih motivasi, pasti kita akan terbawa baik. Tapi kalau kita punya circle, punya pertemanan yang gak mau baca buku, yang males baca buku, sudah dipastikan kita akan malas membaca buku ya, karena buku itu adalah gudang ilmu, buku itu adalah jendela dunia. Tanpa kita tidak membaca buku, kita akan kehilangan ilmu pengetahuan ya, mau kita profesinya sebagai guru, sebagai dokter, sebagai polisi, sebagai pembisnis dan lain-lain, ya kita mengusahakan untuk membaca buku gitu ya. Mau usia kita berapapun itu, mau kita masih anak-anak, sudah dewasa atau sudah tua, membaca buku itu sangat penting dan aku menyarankan, karena jangan sampai kita menyesali kemudian hari. Nah, selain kita memiliki pertemanan atau circle yang mendukung, yang ketiga adalah konsisten. Nah, jadi kalau diawali dengan niat, kemudian kita sudah mendapatkan circle pertemanan yang mendukung, yang baik, memiliki habits yang baik, maka kita harus konsisten. Jadi nggak cuma baca sehari 2 hari aja,
tapi seterusnya kita nggak baca. Justru semakin kita konsisten untuk membaca buku, ketika sehari aja kita nggak baca buku, serasa ada yang kurang. Ngerasa nggak sih? Karena yang aku rasain, pernah waktu itu aku sehari nggak baca buku karena saking sibuknya, saking padatnya pekerjaan aktivitas aku, akhirnya aku sampai nggak sempat membaca buku, dan keesokan harinya aku ngerasa kayaknya ada yang kurang nih ya, gitu ya, kayak rasa hati itu nggak enak banget gitu. Nah akhirnya di hari kemudian aku menambal, jadi kayak ngerasa kalau nggak baca buku kayak aku tuh punya utang gitu ya. Akhirnya yang biasanya aku baca buku mungkin sekarang 30 halaman ya, aku tambahlah 30 halaman yang kemarin, jadi satu hari 60 halaman. Dan memang berat gitu ya, berat banget ngantuk, dan kayak ngerasa aduh, apalagi tulisannya itu berat ya, tulisannya itu susah masuk ke otak. Ya nggak apa-apa, dibaca aja, karena ada waktu dimana kita pasti paham dengan apa yang ada tulisan di buku tersebut gitu ya. Misal kalau kita suka genre romantis, no problem, nggak masalah kalau kita suka yang hal-hal seperti itu. Atau aku suka lebih suka baca buku yang motivasi-motivasi Islami, self improvement, yaitu bagus gitu ya, karena uh, buku apapun, mau dia non fiksi atau buku fiksi, itu sangat bagus. Buku apapun yang kalian suka, mau genrenya yang romantis atau mungkin kamu suka buku politik ya, tentang ekonomi dan lain-lain, itu bagus banget, boleh dibaca. Karena aku pun masih berusaha ya, selain membaca buku yang romantis-romantis, tapi aku berusaha untuk baca buku yang politik. Nah, atau sekarang sedang membaca buku self improvement, dan masya Allah senang, bahagia, dan bersyukur sama Allah karena masih diberikan waktu, kesempatan, kesehatan oleh Allah untuk membaca. Karena aku itu orang yang dibilang males ya baca buku, dan aku juga waktu zamannya kuliah juga aku nggak pernah baca buku. Maksudnya aku jarang baca buku dan orangnya males gitu ya. Tapi setelah lulus kuliah, aku tuh kayak menyadari bahwa membaca itu sangat penting, dan jangan sampai waktu kita terbuang habis sia-sia. Oke, alhamdulillah, mungkin sampai di sini aja ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi, ketiga tips yang tadi itu kita mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Dan terima kasih buat teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.